Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Munazzil kitab ala qalbi Muhammadin Nabil Ummiyin, wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna biz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha min ibadiyas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia nikmat, terutama nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan sebagaimana biasa pada hari Sabtu pagi ini kita mengikuti kajian subuh dengan harapan tentunya Allah berikan kepahaman kita dalam soal urusan agama kita ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan berbicara mengenai tentang surat Al-Anbiya ayat 105, bahwa Allah itu sudah menetapkan dalam kitab Zabur dan juga dalam Al-Quran, kekayaan alam semesta ini akan diwariskan, diberikan kepada hambanya yang saleh. Oleh karena itu bahasan kita mengenal orang saleh atau kalau perempuan salihah. Nah, makna kata saleh ini yang sering diucapkan oleh semua orang. Bahkan setiap kali kita di waktu kecil didoakan menjadi anak yang saleh. Jadi kata saleh itu berasal dari bahasa Arab yang begitu menyatu dengan bahasa Indonesia, sehingga kita kadang-kadang tidak usah tahu akar katanya, karena kita sudah meyakini bahwa soleh itu adalah baik. Maka kalau kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa lihat penulisan yang benar berdasarkan ejaan yang baru disebutkan bisa pakai SH Salih dulu, bahasa dulu ya, tapi sekarang disebut dengan Salih saja. Ini sama saja karena sudah menyatu. Tapi dalam bahasa artinya kata salih itu adalah salihatun, yang berarti memiliki makna, kalau laki-laki itu salihah, salih, atau kalau perempuan salihah, yaitu yang baik. Nah, di dalam terminologi Al-Quran kita bisa lihat di sini. Soleh menurut definisi Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi tolak ukur kesolehan di dalam ajaran agama kita itu adalah lihat kesanggupan orang itu untuk membaca Al-Quran secara rutin. Makanya dulu kita di waktu kecil pagi suruh ngaji, nanti habis maghrib suruh ngaji. Makanya untuk menjadikan anak kita itu soleh, jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, kita lihat di sini dalam surat terutama surat Al-Imran ya, ayat 113, 114. Laisus sawa, tidak akan sama, kata Allah, min ahlil kitabi, dari para ahli kitab, ummatun qaimatun, antara golongan orang yang yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Kalau kita membaca Al-Quran zaman dulu ya, Zabur, di zaman Nabi Musa tidak akan sama orang yang terbiasa membaca Taurat dengan orang yang tidak baca Taurat. Dan begitu pula zaman Nabi Isa, tidak akan sama orang yang membaca Injil
dengan orang yang tidak baca Injil, dan begitu pula umat Nabi Muhammad. Kitab suci yang 3 itu disatukan, disempurnakan dengan namanya Al-Quran, wahyu Allah. Maka Allah menyatakan tidak akan sama umat Islam yang terbiasa membaca Al-Quran setiap waktu dengan yang tidak membaca Al-Quran setiap waktu. Itu ada ummatan qaimatan, umat yang selalu istiqomah atau terus menerus yatluna ayatillah, yang membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili wa hum yasjudun. Ada 2. Jadi orang soleh itu satu yang istiqomah selalu membaca Al-Quran, yang kedua orang yang selalu bangun di waktu malam. Ini berat. Makanya ada janji, orang yang terbiasa membaca Al-Quran dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan hatinya dilapangkan, dan kalau ada penyakit hati pasti akan disembuhkan oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, tiada lain penawar hati, dan ini rahmat dalam kehidupan orang yang beriman. Ini Quran, kalau kita baca setiap hari tanpa sadar mendatangkan kelapangan hati. Makanya kalau ada orang kematian, kita disunahkan datang itu membaca Al-Quran supaya dia tidak larut dalam kesedihan. Kalau kita sedang mendapatkan ujian, cobaan dalam pertempuran, supaya hati kita tetap tenang dan kita tidak pernah putus asa mengharapkan rahmat dan petunjuk Allah, baca Quran. Jadi kalau ditanya zikir apa yang dapat menjadikan diri kita dekat kepada Allah, 2, 1 solat, wa aqimis sholata li zikri, dan yang kedua baca Quran. Insya Allah kalau orang yang hidupnya itu tidak lepas dari Quran, Pak, Allah sudah berikan kehidupannya itu jaminan menjadi orang saleh. Nah, yang kedua, bangun di waktu malam. Makanya Allah menagih, innaka takunu adna min sulusai lail wa nisbahu wa sulusahu wa ta'ifatin minal ladzina ma'ak. Sungguhnya kamu jangan suka mengeluh, kamu ini susah. Kalau orang Betawi bilang, kamu ini hidupmu gelisah karena kamu kurang bangun di waktu malam. Kalau kita bisa mendawamkan, artinya istiqomah, setiap 3:30 bangun tahajud. Coba Bapak rasakan, janji Allah pasti akan kita dapati. Apa janji Allah di antaranya orang bangun malam ini? Allah akan jamin kita, satu, menjadi orang yang punya pendirian kalau kita bangun di waktu malam. Dan yang kedua, Allah akan jamin hidup kita itu, Pak, perlindungan Allah akan selalu berikan, dan kebutuhan Allah akan penuhi semuanya. Bapak bisa baca dalam surat Al-Isra nanti, ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asa maqamam mahmuda. Allah akan berikan tempat yang terpuji. Apa enggak tenang? Jadi kalau udah tempat terpuji itu, Allah akan berikan ilmu. Yang kedua, Allah akan berikan ketakwaan. Yang ketiga, Allah akan jamin kebutuhan kita. Ini makanya apalagi kalau kita baca doa. Doa tahajud secara khusus diajarkan oleh Allah setelah kita sholat. Allahumma akhribni, ya Allah keluarkanlah aku mukhraja sidq, di tempat orang yang keluar yang benar itu. Wa adkhilni, masukkanlah aku mukhraja sidq. 2, kalaulah aku harus keluar, keluarlah bersama orang-orang yang benar. Kalaulah engkau masukkan aku, golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang benar. Kenapa? Dalam hidup itu yang penting kita punya lingkungan, kita punya teman, kita punya orang-orang dekat baik. Kata Nabi, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Baik buruknya orang itu jangan kau tanyakan pada orang itu, tanyakan temannya siapa. Maka kalau kita sudah memiliki teman, memiliki
orang-orang dekat, anak-anak kita, lingkungan kita baik. Dan itu salah satu perintah Allah dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum." Ya Muhammad, panggillah, serulah umatmu, bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu. Allah tusyrik bi syai'a. Satu, janganlah menyamakan Allah atau berbuat syirik, menyamakan Allah dengan apapun juga. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Suruhlah anak-anakmu berbakti pada kedua orang tua. Begitu pula pada kerabatnya. Nah, yang paling menarik Pak dalam ayat ini 152, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kau dekati dirimu, keluarga kamu dengan lingkungan ataupun orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan munkar, baik yang kelihatan maupun tidak. Artinya apa? Kita diperintahkan memilih lingkungan yang baik, yang saleh. Kita diperintahkan memilih di samping lingkungan kita teman yang baik. Ini ayat. Karena kalau kita sudah berada di lingkungan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Sekuat apapun iman kita, kalau kita berkumpul pada orang-orang yang jahat, cepat atau lambat, maka diri kita akan tertarik. Inilah manusia. Nah, oleh karena itu, coba cari lingkungan atau keluarga kita didik. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, biasakan baca Al-Quran. Dan yang kedua tadi, biasakan bangun di waktu malam. Bahkan kalau kita baca hadis banyak. Di samping kita sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, maka iqra'ul Quran, bacalah Quran. Perintah baca Quran lagi. Wa Quran al-fajri kana mashhuda. Kita baca Al-Quran itu di waktu subuh, itu akan menjadi kesaksian bahwa diri kita itu benar-benar menjadi orang yang saleh. Apalagi kalau kita lanjutkan setelah kita sholat malam, setelah itu kita baca Quran di rumah kita, agar rumah kita itu tidak jadi kuburan, menjadi tempat yang baik. Pak, kita pergi ke masjid, kita berkumpul bersama orang-orang saleh. Karena Nabi mengatakan ar-rajulus saleh qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Orang yang soleh itu orang yang hatinya selalu berada di masjid. Maka orang-orang yang mencintai masjid ini orang-orang soleh. Kenapa kita nggak mau datang ke masjid? Agar diri kita juga terhitung menjadi orang-orang yang saleh. Yang ketiga, makanya Allah katakan wahum yasjudun. Orang yang soleh itu mereka orang-orang yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Maka disitu dikatakan jama', mereka itu orang-orang yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Maka artinya orang yang soleh itu orang yang selalu berusaha mereka itu menjalankan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW berjamaah. Maka sholat berjamaah itu adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi yang Nabi tidak pernah tinggalkan kecuali dalam keadaan sakit terakhir. Maka kalau kita mengakui bahwa ada dalam kehidupan Nabi itu suri teladan yang baik, apa di antaranya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi bacaannya, gerakannya semuanya, dan juga bagaimana cara Nabi melaksanakan salat yang diwajibkan itu. Nabi selalu salat berjamaah. Walaupun ini menjadi hukumnya sunnatul muakkadah salat berjamaah, tetapi kita lihat di situ apakah sama orang yang sholat munfaridan dengan berjamaah? Berbeda. Orang yang sholat berjamaah dia akan mendapatkan pahala 27 derajat dari kita sholat sendiri di rumah. Maka Nabi mengajarkan kalau kita ingin menjadi orang yang saleh, cobalah biasakan diri kita untuk sholat bersama jemaah. Dan itulah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh kehidupan Nabi yang baik dalam beribadah, maka Nabi salatnya berjamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, siapa orang yang saleh itu? Ayat 114-nya yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka orang yang beriman kepada Allah. Artinya
Kalau kita lihat dengan surat Yunus ayat 62, orang-orang yang beriman itu adalah petanda bahwa mereka memiliki kriteria sebagai waliullah. Ala inna awliya Allahu, ketahuilah para waliullah itu adalah mereka orang yang la khaufun, yang hidupnya tidak punya rasa takut dalam menjalankan syariat Allah, dalam menjalankan ibadah mereka tanpa reserve. Kenapa? Mereka orang yang beriman tahu persis buat apa Allah ciptakan kita, melainkan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan masa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, baik itu ibadah mahdha wa ghairul mahdha. Jadi mahdha itu rukun Islam yang kelima, ya, syahadat. Kita punya kewajiban mengucapkan kalimatul haq. Syahadat ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, dan itu bukti kita mengakui menepati janji kita. Karena jauh sebelum Allah menyatukan ruh kita dengan jasad kita itu, maka ketika Allah menciptakan ruh kita, Allah tanya dulu kita semua. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika aku menciptakan ruhmu sebelum aku satukan dengan jasadmu, ruhmu yang kuambil dari tulang sulbi ayahmu. Setelah itu kutanya, hai ruh, apakah kau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Dan ruh kita menjawab, benar ya Allah, kami baru saja menyaksikan engkau telah menciptakan kami, bahwa engkau adalah Tuhan kami, karena engkau yang menciptakan kami. Tanpa kita sadari, Pak. Oleh karena itu, hati nurani kita itu apabila kita melakukan maksiat kepada Allah, pasti kita punya rasa malu, pasti terasa nggak enak, hati kita menolak. Kenapa? Karena kalau kita bicara ruh itu hati nurani. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat, pada hakikatnya manusia itu punya kecondongan untuk sujud kepada Allah. Tapi karena mereka digoda oleh setan dengan banyaknya kebutuhan, ya, banyaknya tuntutan, dan mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka kalahlah. Keaslian manusia itu yang selalu ingin bersujud di hadapan Allah. Coba aja, apakah dia orang ateis, apakah dia orang kafir, ya, maka ketika mereka itu dalam keadaan terdesak, kepepet bahasa Betawinya, dia kaget, yang dia ucapkan apa? Pasti, oh my God, ya Tuhan, ya Gusti. Coba tanyakan, itu hati nurani orang. Saya teringat membaca Times ketika Restorikanya Gobercap itu jatuh, Pak. Dia diwawancarai, Peter Arnett yang wawancara itu. Kenapa Anda seorang ahli ekonomi, kok justru Soviet itu jatuh perekonomiannya di tangan Anda? Dia mengatakan, ini ada yang di atas. Padahal dia ateis. Dikasih itu headline, ternyata seorang ateis itu ada meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Yang di atas, dia bilang. Coba lihat artis-artis yang nggak pernah ngaji pun, kalau udah keprusuk gitu kan, ke bawah mereka jatuh. Kenapa? Bagaimana hidup Anda? Ya ini semua ada yang ngatur di atas. Artinya apa? Manusia itu mengakui bahwa ada penciptanya, ada penentunya. Maka kalau kita ditanya, kenapa kau menuhankan Allah? Di samping memang Allah mendeklar zatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Karena kita meyakini bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta. Inna rabbakumullah, dalam surat Al-A'raf ayat 53, sesungguhnya Tuhan kamu itu, pencipta kamu itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh. Dan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Setelah itu yuksil lailan nahara yatlubu hasisa. Allah lah yang mengganti siang dengan malam, malam dengan siang, silih berganti.
wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang, semua bergerak. Nggak ada yang mati, nggak ada yang stuck. Kalau stuck sudah hancur bumi ini. Siapa yang menggerakkan itu? Allah menyatakan, ala lahul khalqu wal amr. Semua itu bergerak atas dasar perintahku. Maka kalau kita menuhankan Allah, wajar. Bagaimana cara kita menuhankannya? Mengakui akan kebesarannya dan perintah-perintahnya. Salah satu, Allah menyuruh kita atas nikmat dan karunia, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Allah tidak menuntut apa-apa, beribadahlah kepadaku. Maka seorang waliullah yang dikatakan mereka itu beriman kepada Allah, ketika dia menjalankan ibadah itu tanpa reserve, sekalipun harus mengorbankan, jangankan harta, keluarga, ya, jiwanya pun dia akan serahkan. Sebagaimana Allah tegaskan, tidak pantas bagi orang yang beriman itu apabila Allah sudah memerintahkan sesuatu, dia masih banyak pertimbangan. Ini lihat, Bapak bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 3, ayat 4. Dan Bapak bisa lihat lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 36, 37, 38. Semua. Seorang waliullah itu kalau sudah dia mendengarkan perintah Allah, ibaratnya kalau dia sudah mendengarkan iqamah dalam sholat itu, dia pasti akan berlari, dia pasti akan jalankan itu. Tidak takut sakit, tidak takut mereka mati. Sekalipun dia tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh, dan musuh itu senjata yang lebih canggih. Tapi kalau sudah Allah memerintahkan bagi orang yang beriman sampai tingkatan waliullah itu, la khaufun walahum yahzanun. Mereka enggak akan takut sedikit pun, dan mereka tidak akan bersedih apapun yang menimpa dirinya. Kata Allah, walladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, karena mereka itu bertakwa kepada Allah. Maka di sini dikatakan orang yang saleh itu adalah orang yang hidupnya landasannya iman, sehingga tidak pernah mereka bersedih, tidak pernah mereka itu kelihatan juga tidak semangat, selalu bergairah. Yang keempat, di samping mereka percaya kepada Allah hari akhirat, kriteria orang yang beriman itu adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang selalu mengajak, menyuruh orang untuk berbuat baik. Jadi tanda orang yang soleh itu adalah bukan hanya dengan iman hidup, tapi setelah mereka beriman kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk berbuat yang baik, maka mereka pun akan selalu mengajak. Makanya kalau kita punya pemimpin yang saleh, pasti mengajak kita menjadi orang yang beriman, mengajak kita orang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Makanya kita minta kepada Allah selalu, ya Allah, jadikanlah orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah sebagai pemimpin kami. Karena pemimpin itu sangat menentukan. Dalam Islam banyak doa-doa ini, ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a minkum min dunillah. Dilarang kita mengangkat selain orang yang beriman, karena orang kafir, orang yang tidak beriman adalah musuh Allah. Jangan kau jadikan dia sebagai pemimpin. Banyak. Kenapa? Karena kata Allah, orang kafir melindungi orang kafir, orang ateis berpihak pada orang ateis. Orang yang beriman seharusnya berpihak pada orang yang beriman. Manusia sudah seperti itu kehidupannya kita ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin termasuk menjadi orang yang saleh itu, cobalah biasakan diri kita itu mengajak anak kita, mengajak istri kita, mengajak lingkungan kita untuk berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan yang kelima, orang yang saleh itu orang yang selalu mencegah, menghalangi orang yang akan melakukan perbuatan kemunkaran.
Maka pentingnya kita itu berada di tengah-tengah orang soleh, maka kita akan menjadi soleh. Bagaimana enggak soleh? Selalu diajak untuk berbuat baik. Kalau kita melakukan kesalahan, kita dikontrol. Maka pemerintah yang baik itu pemerintah yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah kita ini untuk melakukan perbuatan kemunkaran. Nggak ada istilah jebakan. Kenapa? Kewajiban pemerintah yang saleh itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat itu baik, bagaimana menjadikan masyarakat itu orang yang selalu aktif mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan membersihkan lingkungan dari kemunkaran itu. Ini kita lihat. Dan yang keenam, wa yusari'una fil khairat. Orang yang saleh itu orang yang selalu mensegerakan dirinya dan untuk lingkungannya berbuat kebaikan. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk melambat-lambatkan perbuatan yang baik. Badiru bil a'malis salihati. Hadis ini sahih. Segerakanlah olehmu untuk beramal amalan yang baik. Jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu umur kita. Orang yang dikatakan mati dalam keadaan husnul khotimah ketika mereka berbuat baik. Orang yang dikatakan mati dalam keadaan su'ul khotimah ketika ada kesempatan mereka berbuat baik, dia tunda dan dia belum melaksanakannya, mati su'ul khotimah. Maka janganlah kita itu menunda-nunda untuk berbuat amalan yang baik, yang saleh. Apa kriteria soleh itu? Amalan yang soleh itu yang kalau kita kerjakan, diri kita merasa plong, hati kita, pikiran kita, dan kita bebas melaksanakannya. Apakah dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Berbeda dengan amalan yang ghairus saleh, amalan yang buruk, yang kalau kita kerjakan sembunyi-sembunyi, kalau kita kerjakan hati kita merasa bertentangan, merasa malu. Itu amalan yang tidak baik. Kalau yang baik, kalau kita kerjakan, tandanya hati kita itu puas, walaupun kita berkorban apa yang kita miliki. Yang kedua, tanda amalan-amalan yang saleh itu adalah yang kata Allah dan Rasul mengatakan badiru bil a'malis salihah, dan dia menjadi tanda orang yang saleh. Amalan yang dia kerjakan itu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang di sekitarnya. Maka ketika kita ingin bertanya apakah orang ini baik dan tidak, Nabi mengatakan tanya orang di lingkungannya, apakah dia keberadaannya mendatangkan keberuntungan atau mendatangkan rasa cemas dan merugikan. Maka cukup kalau orang itu dia tiada, semua orang menanyakan, semua orang bergantung dengan dirinya, itu orang saleh. Tapi kalau orang itu ada, semua orang menjadi takutan, menjadi semua orang itu merasa risih dan bagikan duri dalam daging, maka jelas orang ini suruh bertobat. Kenapa? Khairukum may yanfa'u lin-nasi, sebaik-baik kamu, sebaik-baik orang di antara kalian yang paling saleh itu orang yang hidupnya selalu mendatangkan kebaikan untuk orang yang ada di lingkungannya. Ini hadis. Khairukum may yanfa'u lin-nas, sebaik-baik kamu adalah orang yang mendatangkan kebaikan untuk orang yang ada di sekitar kamu, untuk istri, untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk kedua orang tua kita. Kalau semuanya itu sudah bergantung dengan kita dan mengakui bahwa kita itu adalah banyak mendatangkan kebaikan, saleh diri kita. Apalagi kalau kita itu disuruh orang tua, kita nggak pernah menunda. Apalagi kalau kita lihat ada kebaikan, ada celah untuk melakukan kebaikan, kita nggak pernah sia-siakan, segera menjadi pelopor untuk orang yang berbuat yang baik. Maka jelas kita itu adalah orang saleh. Kenapa? Orang yang saleh itu adalah orang yang mensegerakan untuk berbuat kebaikan. Wa ulaika minas salihin, inilah golongan orang-orang yang saleh, orang yang cepat dalam melakukan kebaikan dan mereka tidak menunda-nunda, orang yang terbiasa mencegah perbuatan yang keji, orang yang terbiasa mengajak orang untuk berbuat baik, dan orang yang selalu mengedepankan keimanannya kepada Allah dan hari akhirat. Artinya dalam hidupnya selalu mereka mencari keridhaan Allah dan mencari bekal untuk kehidupan akhirat, dan mereka orang yang selalu sujud bersama orang-orang yang sujud. Wahum yarka'una ma'ar raki'in
wa hum yasjuduna ma'as sajidin. Itu orang yang saleh, yang selalu berada mereka di tengah-tengah jamaah, terutama dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan orang yang selalu bangun di waktu malam, dan juga orang yang punya keistiqomahan membaca Al-Quran. Ini tolak ukur seorang itu. Maka kita lihat untuk lebih jauhnya di sini ya, yang dimaksud saleh menurut Al-Quran tadi dalam surat Al-Imran 113-114, maka kata saleh menjadi kata yang tidak asing di telinga umat muslim. Sifat saleh juga menjadi sifat yang diidam-idamkan oleh semua orang ya. Saleh adalah suatu sifat baik yang ada dalam diri seseorang. Maka untuk orang itu melihatnya, Nabi mengatakan, tanyakanlah orang di sekitarnya, karena orang yang soleh itu pasti mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang kita bisa camkan. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 60 disebutkan bahwa orang soleh orang yang mampu melaksanakan hak-hak Allah. Apa hak Allah itu? Untuk diibadahi dalam surat Maryam. Wasalihun yahaqqullaha ala nafsihi. Seorang yang soleh itu orang yang menyerahkan hak Allah yang ada pada dirinya, bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka hak Allah menuntut dari diri kita untuk diibadahi. Apa itu ibadah? Al-ibadatu kullu ma yuhibbu Allah wa yarda minal qawli wal amali. Ibadah itulah bentuk aktivitas yang kita jalankan, yang kita senderkan untuk mencari ridho Allah, maka itu ibadah. Apakah dalam ucapan, apakah dalam perbuatan. Selama yang kita ucapkan, selama yang kita kerjakan pekerjaan itu, dan kita tahu bahwa Allah ridha, Rasulnya juga mencintainya, maka yakinlah hidup kita full ibadah. Sedangkan kalau kita berbicara masalah ibadah, kita diperintahkan dan menjadikan standar ibadah kita itu adalah pada diri Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika mereka itu ingin dicintai oleh aku Allah, maka ikutilah kamu. Kata Nabi, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu semuanya. Jadi kita lihat sini kehidupan Nabi itu dikenal Pak, senyum. Nabi itu ramah, Nabi itu pemurah. Makanan yang hanya tinggal dimakan bersama istrinya, ada orang yang lebih membutuhkan, Nabi kasih, dan Nabi berpuasa. Itu akhlak Nabi, kebaikan Nabi dalam berbuat baik. Maka Allah puji betul, yunfikuna bisyarra'i wad dharra, mau bersedekah di waktu dia miskin, apalagi di waktu dia kaya. Itu sifat Nabi. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa orang soleh itu terbagi menjadi dua dimensi. Satu horizontal, baik kepada Allah dalam melaksanakan ibadah mahdha tanpa perhitungan, maka mereka tetap bereserve, mereka jalankan saja. Nah, orang soleh selalu menjaga hubungannya kepada penciptanya, yaitu Allah, melalui amal-amal baik yang dipenuhi. Sebagai muslim, ibadah kepada Allah merupakan kewajiban. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berbuat, beramal, kita berkata dan melakukan suatu aktivitas yang kita tuntut mencari ridho Allah, itu kewajiban. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, cobalah lakukan semua amalan itu yang Allah ridho kepada kita, maka dengan sendirinya Allah mendatangkan keberkahan. Maka apabila kita melakukan suatu perbuatan maksiat kepada Allah, Bapak bisa baca ya di dalam surat Toha ayat 124, wa may yu'rid an zikri, barang siapa yang berpaling dari perintahku, ma'isatan danka, aku berikan kehidupan yang sempit baginya. Ini janji Allah. Maka kalau kita ingin dilapangkan kehidupan kita, rezeki kita ya, diberikan kedudukan, sudahlah, jangan pernah berpaling dalam menerima perintah Allah. Jalankan saja. Kenapa? Ini ibadah horizontal. Kalau kita penuhi hidup kita, maka termasuk kita itu orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Saleh dan takwa ini tidak bisa dipisahkan, karena itu buah iman. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus hiasi kehidupan kita tadi dengan beribadah, dengan kita selalu berbuat kebaikan, dengan kita selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan menciptakan. Dan yang kedua, vertikal, tentu vertikal horizontal.
Bapak cari uang setiap hari keluar, dan ini adalah bukti bapak soleh. Maka kalau orang punya anak, punya istri, nggak mau usaha, dia jangan tidur, istri kemana-mana, pagi-pagi udah jual kue, kita masih tidur melekar, soleh nggak kira-kira? Nggak soleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sudah mengaturnya, laki-laki itu di atas perempuan dan pemimpin bagi perempuan itu. Ya pemimpin dia mencari kehidupan. Pemimpin yang soleh itu adalah menghidupi. Bukan mereka minta dihidupin kayak rayap. Itu kan ada gendon, Pak. Ya kan? Kalau Bapak mendapati rayap itu, umpama rayap itu Bapak gali, pasti ada gendonnya. Gendon itu rajanya. Dan raja rayap itu Pak nggak pernah bergerak, diam dia, semuanya hanya kasih makan, ya kan? Maka kalau raja rayap itu ya hidup dari pajak rakyat. Tapi kalau kita punya raja yang beriman kepada Allah, dia mengempani itu rakyatnya, itu bedanya, Pak. Ini ayat, ya. Oleh karena itu kita lihat, kalau kita punya orang tua kita sudah tua, rezeki kita itu sudah rezeki orang tua itu sudah titipkan pada kita serahkan kepadanya. Nah, itu orang yang saleh. Maka kalau ada anak yang mereka itu sukses tapi orang tuanya melangsak, tidak saleh ini. Anak saleh itu anak yang selalu perhatian pada orang tuanya. Ingat itu, Pak. Makanya kata Nabi, kullu junubin yuakhirallahu adzabahu ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang kita kerjakan ini akan dipending azabnya sampai hari kiamat, ilal bagi, kecuali dosa zalim. Yang kedua, uququl walidain, dosa meninggalkan bakti pada orang tua. Dan yang ketiga, yakni qat'ur rahmi, dosa meninggalkan silaturahim. Ayu'adzibahu, maka Allah akan mengazabnya fid dunya qoblal mauti, di dunia sebelum dia mati. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua itu wajib hukumnya. Sampai Allah memberikan jaminan ridallahu bi ridwail walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain. Maka kalau kita tidak pernah tidur sebelum orang tua kita tidur, tidak pernah mandi sebelum orang kita tua mandi, ya, tidak pernah makan sebelum orang tua kita kasih makan, maka ini kriteria anak yang saleh. Anak yang selalu mengedepankan orang tua kita. Ingat sahabat yang terperangkap dalam gua. Pada waktu mereka itu masuk ke gua, datanglah badai yang sangat kencang sehingga guanya tertutup dengan pasir. 3 sahabat ini ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli berbuat baik pada orang tua. Doa yang pertama, orang yang berilmu hanya menggerakkan sedikit, memasukkan udara ke dalam gua itu. Doa yang kedua, oleh orang yang kaya, ya, dan mereka itu ahli ibadah, berdoa hanya mendatangkan getaran, sekadar hanya memasukkan sinar matahari ke dalam gua itu. Tapi yang satu nggak punya apa-apa karena bapak ibunya stroke, tidak bisa jalan bertahun-tahun. Maka ketika disuruh berdoa, bagaimana kalian berdua saja berdoa, Allah nggak tolong, bagaimana aku? Apakah kamu tidak punya amal baik? Nggak ada, kecuali aku berbakti pada orang tuaku. Aku tidak pernah meninggalkan rumahku kecuali atas dasar perintah kedua orang tuaku. Aku tidak pernah makan sebelum kuberikan makan. Aku belum pernah tidur sebelum kedua orangku tidur. Ya Allah, kalau memang Engkau ridho kepada aku, amalku hanya berbakti pada orang tua, keluarkanlah aku dari gua ini. Baru Allah mendatangkan semacam gempa. Akhirnya terbukalah pintu gua itu. Artinya apa? Doa anak yang berbakti pada orang tua lebih makbul ketika orang alim dan ahli ibadah itu. Makanya ketika sahabat itu punya ibu, dia ikut berperang, kata Nabi, izinlah pada ibumu. Gak izinkan ya Rasulullah, sudah berulang kali. Sudah, jihadmu adalah mengurus ibumu. Maka kalau kita punya ibu membutuhkan pertolongan kita, itu karomah dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak yang saleh, jaminan sudah, uruslah itu yang terbaik. Ini namanya hubungan vertikal horizontal, ibadah kita kepada Allah yang berkaitan tentang manusia. Maka itu mendatangkan kebaikan. Ini kita lihat. Maka oleh karena itu, setelah berhubungan baik dengan Allah, selanjutnya kita dituntut untuk baik pada sesama kita.
Manusia merupakan ciptaan Allah, maka tidak ada perbedaan antara manusia satu dan manusia lainnya. La farqu baina rabbin wala azamin. Maka perintah Allah sama semua. Kalau Allah menyuruh bangsa Arab untuk berbakti pada orang tua, juga berlaku untuk semuanya. Kenapa? Hati manusia itu sama pada intinya. Berikutnya kita lihat lagi karakteristik orang saleh dalam Al-Quran. Bagaimana kita melihatnya, mentalnya ya. Kita bisa lihat di sini di dalam surat Al-Mu'minun. Itu lihat ulaika humul warisuna lilladina yarisuna firdausa wa hum fiha khalidun. Orang yang saleh itu adalah mereka yang akan mewariskan apa yang ada di bumi dan di langit ini, dan mereka kelak pun ahli surga. Mereka akan dimasukkan dalam surga selama-lamanya. Kita lihat di sini. Dan bantahan berikutnya kita bisa lihat lagi dalam surat Al-Imran di ujung tadi yang Allah katakan laisus sawa, bahkan dikatakan di situ wa ulaika minas salihun, orang yang beramal amalan yang tadi kita ceritakan itu adalah merupakan mereka tanda orang yang saleh. Dan ujung yang kita lihat ini hadis panjang, tapi kita lihat ini. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr anal arda yarisuha min ibadiyas salihun. Kalau kita sudah mendapatkan predikat orang yang saleh, yakinlah Pak, hidup kita itu akan mewarisi kekayaan alam ini. Kenapa tidak Allah kedepankan iman? Karena banyak orang yang beriman tidak sampai pada kesolehan. Tapi begitu banyak orang yang saleh ini, ujungnya pasti mereka mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah. Itu yang kita perlu renungkan. Ada pertanyaan? Silakan Bapak.